Yuk, jadi halo gengs, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Haris WD. Kali ini kita bakalan berangkat kerja naik sepeda listrik dari Goda ya. Saya sudah bawa chargernya, nanti kita cas di kantor. Kemarin sebenarnya saya sudah pakai sepeda ini gitu, tapi karena ada record error gitu ya, jadi ya sudahlah, kita ulang saja. Nah, jadi saya barusan dari Alfamart. Ya, kita bakal berangkat, tapi harus putar balik dulu ke sana. So, ini dia. Jadi ini sepeda mereknya Goda tipe 140 ya. Wise, ratingnya kayak truk. Untuk spesifikasi lengkapnya ntar tak tulisin aja di sini ya. Nah, sepeda ini sebenarnya lagi booming belakangan ini ya, baik di Lombok ataupun di luar Lombok. Ternyata emang lagi rame gitu. Tapi menurut saya emang ada pro dan kontranya. Tapi sebelum kita bahas ke sana, kita bahas dulu yang fitur-fitur yang ada di sepeda ini gitu ya. So, sebenarnya sepeda ini fiturnya mirip-mirip motor sih, mirip-mirip motor listrik lah, walaupun tenaganya tidak sebesar motor listrik ya. Kayak oh ya, tak tutup aja. Kayak yang pertama tuh ya kan pakai kunci. Kuncinya ini sudah ada fitur ini tuh, apa namanya nih, alarm ya, bisa dikunci, bisa dilepas. Terus ini untuk speednya, speed 1, 2, 3. Speed 3 itu yang paling kencang, tapi maksimal itu hanya 30 km per jam. Ini ada headlight. Nah, kelihatan ya, ada headlightnya. Ini rating kanan kiri sama klakson, standar lah seperti motor matic ya. Kemudian untuk di depan ada keranjang dari besi, sama di belakang ada untuk boncengannya. Jadi apa ya, sepeda tapi bermotor listrik gitu. Nah, terus untuk dayanya sendiri kemarin saya sempat baca itu sekitar 450 watt ya untuk penggeraknya. Tapi untuk chargernya tuh berapa ya kemarin itu saya lupa, 68 volt berapa ampere gitu, 1,8 ampere apa ya, itu dah pokoknya kurang lebihnya. Terus ini baterainya ada di bawah sini, cukup besar dan berat. Kemarin saya coba cas dengan cara dicopot dari sepedanya, dan itu cukup bikin tangan sakit karena saya ngecasnya di lantai 2 kemarin, jadi gotongnya itu lumayan lah, kayak bawa galon ya. Terus apa lagi spesialnya sepeda ini menurut saya tuh suspensinya banyak men. Kalau motor hanya depan dan belakang, kalau ini 3 suspensinya ya, makanya itu dia nyaman ya. Jadi suspensi depan itu ada 2 teleskopik kayak sepeda gitu, kayak sepeda gunung ya, teleskopik. Terus di belakang ada 2 juga kayak motor-motor zaman sekarang. Ditambah lagi suspensi 1 di bawah jok. Kalau kalian tahu tuh kayak sepeda-sepeda ontel gitu kan, ada suspensinya ya di bawahnya, di bawah joknya tuh. Nah, itu kurang lebih kayak gitu deh, kayak gitu. Nah, untuk joknya sendiri ini empuk loh. Saya juga kaget gitu. Wah, ternyata joknya nih empuk, nggak kayak motor saya ya. Motor saya tuh keras loh. Kalau anu tuh jedak-jedak gitu, ini enggak, empuk loh, enak. Entah kayak memory foam gitulah rasanya joknya ini. Tapi jangan sampai dicakar kucing, ini langsung sobek ini joknya, kulitnya agak tipis soalnya rasanya. Ya, kita pakai perjalanan tadi dari depan epicentrum ya sampai ke Bertais, itu sekitar 5 atau 6 kilo lah. Jadi katanya sepeda ini bisa melaju dengan baterai full itu sampai dengan di 45 km jaraknya. Jadi kita lihat nanti ya, berkurang apa enggak ya. Tapi semoga aja awet nih. Saya takut mati di jalan dan saya harus goes, karena goesnya itu cukup berat. Yuk. Wow. Kalau kalian ada yang kepo, penasaran,
mau tanya-tanya soal sepeda ini, boleh silahkan tanya-tanya di bawah. Kalau kemarin belinya itu di sini di Lombok ya, harganya 5,4. Dan itu menurut saya harga yang ya bisa beli motor second sebenarnya daripada ini gitu ya. Cuman kemarin itu ini kan yang punya ibu mertua ya, jadi dia tuh nggak bisa naik motor tapi pengen nyoba naik sepeda listrik, karena katanya sepeda listrik kan nggak sekenceng sepeda motor matic ya, nggak seberat itu juga. Ya benar juga sih, lumayan untuk ngantar cucunya pergi ke sekolah katanya. Ya udahlah. So, inilah kecepatan maksimalnya sekitar 30 km per jam. Jadi ini apa namanya, gasnya ini udah mentok ya saya tariknya. Untuk dibilang panas nggak itu penggeraknya di belakang. Nah kemarin kan saya sempat pakai tuh sampai kantor kemarin, tak coba colek-colek, sentuh-sentuh, ternyata ya anget-anget gitu aja sih, nggak sampai panas. Entah mungkin ada sistem pendinginannya bagaimana caranya, ya gitulah. Nah untuk pengeremannya sendiri dia itu udah ada rem tromol ya, depan belakang. Dia nggak pakai disc brake. Kalau pakai disc brake pasti agak lebih mahal ya, karena kan komponennya itu ya lebih kompleks. Terus masalah kontroversi yang saya bilang tadi, kita sambilan bahas itu juga ya. Jadi gini, saya tadi pagi baru aja pagi tadi baca berita kalau di Sulawesi mana gitu ya, sepeda ini sebenarnya dilarang dibawa ke jalan raya gitu. Ya kalau menurut saya sih itu ada benernya, tapi ada gimana ya, rada ambigu lah gitu. Jadi sebenarnya memang tujuannya sepeda ini tidak untuk peruntukan di jalan raya sih kalau menurut saya pribadi. Mungkin hanya sekedar ya di dalam komplek itu. Tapi kalau untuk digunakan di jalan raya itu harusnya memang tetap sih orang yang sudah punya SIM yang make. Ya orang dewasa lah yang paham bagaimana harusnya berlalu lintas gitu. Tidak anak-anak sekolah yang digunakan untuk mereka berangkat sekolah kayak gitu. Dan itu pun berangkatnya harus make helm. Jadi ya safety tetap nomor 1 gitu gengs. Nggak apa ya, nggak bisa begitu aja kita lepas sepeda ini kepada anak-anak gitu untuk dibawa mereka berangkat sekolah, untuk mereka pakai jalan-jalan gitu ya. Karena tetap saja ini boleh dibilang kendaraan bermotor sebenarnya, walaupun tidak dengan bensin, tapi ini kan bermotor listrik gitu. Kendaraan bermotor itu aturannya ya walaupun tidak ada STNK-nya, tapi kalian tetap harus punya SIM gitu. Karena otomatis yang punya SIM itu kan paham bagaimana harus berkendara di jalan raya supaya nggak ugal, supaya kalian ngerti gitu, biar nggak misguiding lah nih ya. Karena kebetulan tadi kan bapak mertua saya itu juga ngasih tahu, emang ternyata dari dulu permasalahannya itu ya begitu kalau sepeda listrik itu, karena memang dia kendaraan bermotor tapi ya motornya listrik gitu. Jadi dilema ya, mungkin orang tua pikirnya beliin sepeda ini untuk mempermudah anak-anaknya berangkat sekolah atau apa ya, pergi ke pasar gitu. Ternyata sudah ada aturannya, itu aturan di tahun 2020 kalau nggak salah tadi saya baca. Karena untuk anak-anak bawa kendaraan bermotor itu paling tidak di usia 17 tahun begitu. Kalau dirunut-runut dengan sekolah itu paling tidak dia harus kelas 3 SMA. Ya berarti kelas 3 SMA itu baru boleh bawa kendaraan bermotor dan harus punya SIM gitu. Karena apa ya, anak-anak di bawah usia itu tuh masih labil. Ya labil juga di anak usia 17-an masih ada ya. Labilnya itu gini teman-teman, mereka itu kadang kalau bawa kendaraan itu kayak apa ya, sembrono gitu, gaul-gaulan, kayak keren-kerenan, memang pingin dilihat gitu loh. Jadi karena rasa ingin dilihatnya itulah mereka kadang-kadang ngebut di jalan, karena biar dilihat keren nih, hebat, ngebut gitu. Padahal itu justru salah kayak gitu. Itulah makanya kendaraan bermotor tuh harus dibawa di usia di atas usia 17 tahun biar
mental mereka lebih matang untuk di jalanan gitu, biar nggak ugal gitulah intinya. Wah, ini BTW tanjakan yang landai ya, tanjakan landai, dan ini cukup kuat. Saya nggak tahu torsinya berapa untuk detailnya, karena saya coba cari kemarin spesifikasi tentang tenaganya itu nggak dapet ya. Yang saya hanya dapat hanya spesifikasi kelistrikannya aja. Tapi ngomong-ngomong, untuk tanjakan landai seperti ini dia masih kuat kok. Agak unik rasanya ya, kita berangkat kerja naik sepeda listrik kayak gini. Lucu aja pasti orang lihat dengan helmnya full face ini orang, terus naiknya sepeda begituan nih. Gak apa-apa, enak. Apalagi buat santai-santai bawa anak ya, asik banget nih. Kayak ke apa ya, kalau bilangnya itu di sini kayak ke Car Free Day gitu ya, bawa anak ya kan. Tapi anaknya juga paling nggak udah di atas 5 tahun, biar benar-benar bisa pegangan gitu kalau mau dibonceng di belakang. Kalau bawa anak di bawah 5 tahun mungkin masih harus pakai gendongan di depan ya. Ini joknya terlalu pendek buat saya, karena mintanya di setting pendek gini, jadi ya udahlah. Ini kurangnya menurut saya spionnya nggak stabil, udah itu aja sih. Spionnya nggak stabil dan begitu kurang bisa diarah-arahkan ya. Wow. Jadi ya kaliannya yang harus benar-benar ekstra menggunakan sepeda ini, karena nggak sembarang juga kita makainya, karena harus benar-benar safety ya. Segitu dulu video berangkat kita hari ini. Jangan lupa like, comment, share, serta subscribe video ini. Tetap support channel Haris WD ya. Sampai ketemu di video-video berikutnya. See you in the next video. Haris WD di sini. Bye bye. Saya mau nyebrang dulu.